Ya, kita lanjutkan breaking news TV One, pemirsa, bahwa hari ini KPK kemudian menahan Hasto Kristianto, tersangka dalam kasus dugaan penyuapan dan juga perintikan penyidikan terkait dengan kasus buron Harun Masiku. Kita lanjutkan diskusi kami bersama dengan sejumlah narasumber kami, tapi disampaikan bahwa ini mungkin secara hukum memang hal yang biasa saja, prosesnya memang seperti ini, subjektivitas dari penyidik, tapi kalau kita lihat dari segi timing, kemudian dari segi momentumnya juga, ini ternyata dampaknya luar biasa dari segi politis, Mas. Dan ini yang pun yang juga disampaikan Hasto bersama dengan kuasa hukumnya hingga akhir tadi kemudian dia meninggalkan KPK. Ini ada unsur politisasi di sini, Mas Yudi. Ya, kalau saya kan sebagai mantan penyidik ya, dan di KPK pun sebenarnya menangani kasus politik ini bukan pertama kali, Mbak. Ya. Anda pun juga merasakan? Iya, ada beberapa ketua umum kita tangani, sekjen partai pun juga pernah, dengan menurut saya ya, itu bahkan lebih berat dari ini ya permasalahannya ya, karena terkait dengan banyak orang besar, kemudian juga terkait dengan kasusnya besar, ya kan, proyeknya triliunan dan lain sebagainya. Namun kan semua itu akhirnya badai pasti berlalu. Ya, makanya kenapa saya selalu menekankan penyidik ya, kita kacamata kuda tegak lurus saja dengan aturan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kalaupun dikatakan politis dan sebagainya ya silakan saja buktikan. Karena kan memang ada proses misalnya terkait dengan penahanan. Tadi kita lihat kan juga tidak ada penolakan loh dalam penahanan. Di beberapa perkara saya malah nggak mau menandatangani berita acara penahanan misalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahkan ada yang pernah gebrak meja gitu kan, nggak mau ditahan. Tapi kan tetap penahanan dilakukan. Mungkin gitu kan. beda layar depan dan layar belakang, Mas. Gitu ya, ada layar. Kemudian Mbak, yang paling penting juga bahwa ya mau tidak mau, suka tidak suka, memang pasti ya ketika KPK menangani kasus yang terkait dengan politisi, pasti sudah dimitigasi. Ya, itulah sebabnya maka saya yakin KPK nggak akan main-main. Karena pasti akan dicari celah-celahnya. Celah sedikit apapun dicari. Termasuk kemarin ketika pakai masker misalnya penyidiknya si Mas Rosa itu kan pasti dipermasalahkan. Tapi sekali lagi permasalahan itu kan adalah hal yang biasa. Tadi kami penyidik ya sudah merasa bahwa ketika mereka melakukan pembelaan ya sudah gitu kan, toh ada asas praduga tidak bersalah juga. Jadi ketika melakukan pembelaan, baik itu pembelaan hukum maupun pembelaan media ataupun kemudian ingin menyampaikan apapun seperti tadi kan, tidak ada yang penyidik yang melarang untuk menyampaikan ke media, karena kami paham gitu ya bahwa ada hak-hak mereka. Sekali lagi bahwa saya yakin dengan penahanan kali ini semakin membuktikan bahwa penyidik sudah yakin ya, sudah mempunyai alat bukti yang kuat ya terkait dengan kasus ini, Mbak. Jadi ya bagi saya ketika ada orang-orang yang mengatakan politisi politis dan sebagainya, ya itu emang ada makanan sehari-hari. Dan saya selalu mengatakan kalau misalnya mengisi pelatihan gitu ya tentang investigasi, bahwa kita ini penyidik ini kan kita ini seperti spon. Jadi kita ya udah nyerap aja air aja, kita terima aja gitu kan. Ya betul. Tapi kemudian kita akan peras ya, untuk kita tuntaskan kasusnya. Begitu, Mbak. Respon Anda, Mas Agung? Ya, jadi kasus ini tadi secara politis luar biasa, efek dan dampaknya seperti itu, sehingga memang yang perlu dipikirkan sebagai masukan untuk teman-teman PDIP adalah bagaimana menyelamatkan citra partai. Karena sedikit banyak akan menggerus ya persepsi positif terhadap PDIP, sehingga dari awal saya sempat mengendorse sehingga Mas Hasto ini fokus dengan kasus hukumnya, PDIP mencari sekjen baru atau pelaksana harian supaya apa? Tugas-tugas di internal partai tidak terganggu. Tapi kemudian di publik juga terselamatkan persepsi citranya agar tetap positif. Karena kalau ini terus tersangkut, terseret PDIP-nya sebagai institusi, akan sangat disayangkan karena PDIP bukan hanya Mas Hasto saja. PDIP ada banyak orang-orang potensial yang bisa menggantikan Mas Hasto, dan harapannya PDIP bisa move on ke hal-hal yang lebih strategis lain. Tapi kan kalau begitu kemudian mengartikan juga bahwa PDIP bersama dengan Hasto mengiyakan dugaan kasus ini, Mas. Ya, setidaknya ini biar lebih fokus, tidak ada arahan soal politisasi, kriminalisasi. Ya, PDIP dengan track politiknya berjalan sebagaimana biasa. Mas Hasto harus menghadapi kasus ini secara proporsional, profesional, sehingga tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Tapi kalau misalnya posisinya Mas Hasto tetap seperti ini, PDIP-nya yang tersangkut dan terseret-seret terlalu jauh dalam pusaran yang menurut saya kontraproduktif. Padahal kita membutuhkan keoposisian yang substantif agar check and balances dan demokrasi kita semakin berkualitas. Misalnya bagaimana mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang strategis, soal MBG, soal quick win, soal efisiensi. Kalau misalkan ini tidak berjalan dengan optimal, nah publik yang dirugikan akhirnya seperti itu.
Oke, termasuk juga tadi bagaimana kemudian isu politisasi ini digaungkan terus oleh Hasto Kristianto dan juga tim kuasa hukumnya. Hingga tadi kemudian Bang Patra MZ juga menyampaikan, nampaknya ada gelagat yang berbeda kalau kita lihat dari penyidik usai ba'da zuhur tadi katanya Mas. Ini tentu hal yang tak diduga oleh tim kuasa hukum Hasto kan? Dan yang menarik memang sempat ada celutukan di Pak Hasto kemudian di kuasa hukum soal keluarga Solo yang itu kembali diseret-seret lagi, dan saya kira ini menarik. Artinya ada persepsi yang beda ketika soal penetapan ataupun penahanan Mas Hasto sebagai tersangka. Arahannya kekuasaan di sini kekuasaan yang pernah berkuasa, bukan yang sekarang existing. Disampaikan tadi secara jelas. Betul. Nah, jadi saya kira ini juga menjadi babak baru relasi antara keluarga Solo dengan PDIP. Apakah semakin konfrontatif? Apakah semakin konfrontatif atau konfrontatif, Mbak Maria? Seperti itu. Iya. Apakah ini kemudian mengiyakan juga apa yang sempat disampaikan oleh Hasto Kristianto pada saat awal pemeriksaan kasus ini, bahwa jika kemudian saya ditahan oleh KPK, saya akan membongkar berbagai kasus. Apakah ini yang dimaksud? Solo itu tadi, Mas? Iya, sangat mungkin dan bisa jadi, karena saya sebenarnya menunggu nih, ada berapa belasan video untuk menguak tabir keterlibatan keluarga Solo dalam beragam macam peristiwa strategis yang memberikan kerugian-kerugian bagi negara secara keseluruhan. Jadi saya menanti itu karena sudah hampir 2 bulan saya menunggu videonya, belum muncul-muncul, belum tayang-tayang. Apakah babak baru itu yang akan menjelaskan bagaimana ke depan relasi yang akan dibangun antara PDIP dengan keluarga Solo, konfrontatif, diplomatif, atau yang lain-lain seperti itu, Mbak. Oke, tapi sebenarnya kalau dilihat secara hukum, Mas Heri, ya, nampaknya susah ya memisahkan antara politisasi sebuah kasus dengan konstruksi secara hukumnya. Bagaimana kemudian kita bisa membedakan secara jelas, Mas? Meskipun dilihat dari segi timing maupun juga dari segi kasusnya kan tentu ini cukup sulit ya. Bagaimana kemudian kita orang awam ini bisa membedakan secara jelas agar tidak kemudian termakan juga ya oleh agenda setting maupun hal-hal lain dari pihak lain. Tapi dijawabin nanti, Mas. Sesaat lagi, usai jeda. Oke, siap.